طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدون يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله محمدي فبدون يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسهم الناس حين هوى. Sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat serta salam sama-sama kita sanjung sajikan ke hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya kita telah tiba di titik ini. Yang sangat saya muliakan Habib kita ini yang dari jauh telah hadir di sini. Alhamdulillah. Terus terang Habib yang paling menderita di antara zina, aurat yang terbuka dan pelecehan seksual itu adalah ibu bidan. Karena ibu bidanlah yang tumpuan pelabuhan terakhir dari setiap kasus yang menanganinya. Cucuran air mata dan kesedihan hanya bisa dirasakan, sulit untuk diungkapkan. Baiklah, juga yang saya hormati Wali Landing yang merupakan guru pengajian tetap kami di Puskesmas Teluk Sukun. Yang saya hormati juga adinda kita Hafiz Al-Mansuri, juga Bapak Hamdani, yang mungkin Bapak Hamdani ini lupa bahwasanya kita pernah kerjasama Pak di Puskesmas Tanah Luas dalam rangka penurunan aki AKB Dr. Maidar MKes, itu dalam rangka Hege Basaikat. Saya ingat Bapak ini karena sama kita ya. Baiklah, yang saya hormati semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, ya ternyata mic ini lebih menggema. Jadi dari tadi saya ini agak membesarkan suara. Apa suara yang kecil? Alhamdulillah Pak Ham. Baiklah, rasanya terlalu tegang kalau kita mengingat terus masalah zina sehari-hari, apalagi ibu bidan. Yang kita tahu di seluruh Aceh Utara ini ada sekitar 130 lebih kurang itu bidan praktek mandiri. Dan di praktek mandiri ini rata-rata, ini kita akan membuka wawasan, itu jangankan kita bilang lebih, per minimal satu kasus
aborsi itu ada setiap bulannya. Jadi kalau kita hitung 130 berarti sebulannya lebih daripada 100 dan setahunnya lebih dari 1.500 kasus itu aborsi saja, Pak. Itu yang minimal. Nah, kalau kita melihat kenyataan dan realita yang ada di masyarakat saat ini, kita tidak akan percaya karena terjadinya persis seperti fenomena dia seperti api dalam sekam. Kalau selama ini terus terang kami hanya bisa berdiskusi sesama bidan. Apa iya kita ini tinggal di Serambi Mekah? Jadi hanya itu yang bisa paling kami menjawab. Ini memang benar dia termasyhur dalam mengobati, dan terus terang mahramnya ini baik daripada orang tua maupun ayahnya meninggalkan begitu saja wanita yang sedang diobati ini. Ternyata maaf cakap, entah bagaimana kejadiannya, setanlah yang punya kesempatan di situ sehingga hamil. Dan ini benar-benar kenyataan yang sangat memilukan. Pada saat diminta tanggung jawab untuk menikahi tidak bisa. Karena kenapa? Tetap mangkir daripada si oknum Tengku ini karena dia sudah punya anak dan akhirnya sudah diamankan oleh yang berwajib laporan dari korban selanjutnya. Jadi fanatiknya seseorang terhadap, kadang-kadang saya berpikir apapun cerita, walaupun Tengku itu dia, tapi dia juga tetap manusia. Yang mana kita lihat semakin tinggi ilmunya Tengku dan amalannya itu mungkin semakin tinggi derajat setan yang menggodanya. Ini terjadi, Pak. Jadi hati-hati sekali terhadap anak-anak gadis kita yang jangan terlalu percaya, tetapi tetap akan ditemani walaupun diobati. Dan yang ketiga, ini kasus yang luar biasa, Bu. Baru-baru ini terjadi, orang tua, khususnya istri, itu pergi mencari nafkah. Kalau kita bahasa Aceh, motong padi. Dan ini jauh, pergi ke kabupaten lain. Ditinggalkanlah anak perempuan sekitar usia 3,5 atau 4 tahun dengan abangnya yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Nah, abangnya ini sibuk dengan gadget, dengan HP. Si kecil ini dia tinggal bertiga di rumah. Anak yang 4 tahun, anak perempuan ini, abangnya dan ayahnya. Nah, entah bagaimana dirasuk oleh setan si abangnya ini, karena yang bertugas untuk memandikan anak perempuan ini adalah abangnya. Kita tahu ini usia 14, 15 tahun, 16 tahun ini bagi para lelaki yang sedang pubertas yang luar biasa. Tidak bisa dikendalikan, ditambah lagi dengan tontonan yang pornografi tersebut. Apa yang terjadi? Digagahinya adiknya ini, Pak. Tengku-tengku, ibu-ibu semua, tolong digagah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pulang orang tuanya, ini semua trauma dalam sebuah keluarga. Pada saat mau pipis, mau buang air kecil, adiknya ini menangis keluar darah. Baru ibunya tahu, mengadu. Akhirnya dengan berbagai pertolongan daripada kawan-kawan, entah bagaimana, pokoknya sampailah kasus itu kepada saya. Nah, coba bawa. Kenapa dibawa? Karena perdarahan daripada anak yang 4 tahun ini nggak berhenti-berhenti, Pak. Mungkin sudah mengancam nyawanya. Nah, begitu datang ke tempat saya periksa. Coba nak, ibu lihat. Dia langsung tidur. Begitu saya buka aja, darah sudah pada keluar. Tolong bangun nak, tolong bangun, jangan tidur lagi. Nah, begitu dia bangun, apa yang dia katakan sama anak yang polos ini? Enggak basah kan, Bu?
enggak basah kan Bu? Itu kata-kata anak 4 tahun yang sudah digagahi oleh abangnya. Dan ironisnya lagi, ibunya hanya bisa diam. Saya katakan, Bu, tolong bilang sama ayahnya. Enggak bisa Bu. Kalau saya katakan sama ayahnya, anak ini akan diperangi. Jadi ibaratnya saya ini Bu, saya colok hidung berair mata. Jadi sampai sekarang anak perempuan ini terselamatkan, tetapi kasusnya tetap tertutup baik bagi ibunya dan abangnya yang sekitar 15 tahun trauma yang berkepanjangan dan sering mengunci diri di dalam kamar. Dan ayahnya tidak pernah tahu karena ini disembunyikan oleh ibunya, takut nanti anaknya ini akan dibunuh oleh ayahnya. Jadi mungkin ini sekitar 3 kasus saja yang bisa saya ungkapkan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua bahwasanya tempat kita berpijak sekarang ini, kalau kami bidan-bidan mengatakan sedang darurat zina. Jadi bagaimanakah penanganan untuk selanjutnya? Kami terus terang Tengku Hafiz dari para bidan-bidan ini dalam program chatting calon pengantin dan banyak berbagai macam. Apabila kami diminta untuk hadir, itu kami sangat merespon karena terus terang kami diam. Di mana ya? Bagaimana? Karena catatan itu tidak pernah ada. Itu lain lagi kasus yang begitu keluar dari tempat bidan, bayi itu sudah hilang. Kena hilang bagaimana? Dijual, Pak. Itu di tengah jalan, kita tidak tahu. Biasanya kasus-kasus seperti ini, itu kalau misalnya di wilayah tanah luas, itu yang hadirnya dari kabupaten lain. Itu tidak akan datang dari tanah luas sendiri. Mungkin inilah berawal dari aurat nanti yang bagaimana tidak bisa kita jaga, sinkronnya, keharmonisan dalam rumah tangga. Sering kami duduk berbicara sesama bidan, kuncinya balik lagi. Kayaknya hanya ada yang bisa membatasi kita ini, iman, ilmu, dan akhlak. Mungkin 3 hal ini yang bisa membentengi kita dari derasnya realita yang terjadi selama ini yang mengancam jiwa generasi baru kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini, yang dalam kamus Allah tidak ada kebetulan, tetapi inilah yang sudah Allah tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna awsa min zambi. Allahumma illam akun ahlan abluga rahmataka fa inna rahmataka ahla an tablugani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Sungguhnya rahmatmu lebih luas dari dosaku. Ya Allah, apabila aku bukan termasuk dari mereka yang berhak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bidan. Tentunya apa saja realita yang telah disampaikan oleh Ibu tadi sangat menyayat hati kami. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Silakan panitia bergabung, silakan. Di depan boleh juga, jongkok di depan silakan. Dari forum milenial silakan. Oke, gabung silakan gabung. Ya Rasul